Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Merinardi Winata dari kelompok 7. Ingin menjelaskan tentang penyusunan anggaran biaya pemasaran dan administrasi menggunakan metode trend moment pada PT Jaya Abadi. Yang pertama adalah latar belakang. PT Jaya Abadi adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan produk-produk rumah tangga. Didirikan pada tahun 1995, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain terkemuka di industri dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Fokus utama PT Jaya Abadi adalah menyediakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Apa itu biaya administrasi? Biaya administrasi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, namun merupakan biaya penting dalam menunjang operasional perusahaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya tambahan seperti gaji staf administrasi, listrik dan air, kantor, perlengkapan kantor, komunikasi, asuransi, dan pelayanan administrasi lainnya. Mengelola biaya administrasi secara efisien sangat penting untuk menjaga operasional berjalan lancar tanpa membebani anggaran perusahaan. Selain itu, meskipun biaya administrasi tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, namun biaya tetap berdampak pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, sehingga biaya-biaya ini seringkali diawasi dengan ketat. Pemantauan yang tepat dapat membantu bisnis mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan menjaga stabilitas perusahaan. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Biaya ini mencakup periklanan, promosi, kampanye digital, aktivitas branding, riset pasar, serta komisi dan insentif tenaga penjualan. Mengelola biaya pemasaran secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa strategi pemasaran Anda dapat bekerja secara optimal tanpa melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, biaya pemasaran sering dipandang sebagai investasi strategi untuk memperkuat citra merek, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Mengalokasikan biaya pemasaran dengan benar dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perusahaan. Selanjutnya, fungsi biaya pemasaran. Fungsi biaya pemasaran ada 6. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Yang keempat, mendukung penjualan. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Yang keenam, meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada tujuan dari biaya pemasaran. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mencapai target pasar. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang terakhir ada mengembangkan pangsa pasar. Contoh studi kasus biaya pemasaran dan volume penjualan PT Jaya Abadi. Tabel 1.1 biaya pemasaran dan volume penjualan dari PT Jaya Abadi. Pembahasan tabel 1.2 biaya pemasaran dan penjualan PT Jaya Abadi dari tahun 2019 sampai 2023. Biaya pemasaran yaitu Y, hasil penjualan sama dengan X. Dari tabel tersebut dapat diketahui sigma Y sama dengan 1610, sigma X sama dengan 18.535, sigma XY sama dengan 5.972.176, sigma X kuadrat sama dengan 69.371.521.000. Langkah selanjutnya adalah persamaan regresi linear. Y sama dengan A plus BX. Menghitung B sama dengan slope atau kemiringan. B sama dengan N sigma dalam kurung XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya disubstitusikan. B sama dengan 5 dikali 5.972.176 dikurang 18.533 dikali 1.610 dibagi 5 dikali 69.371.521.000 dikurang 18.535 kuadrat. B sama dengan 29.860,880.000 dikurang 29.838,350.000
dibagi 346.857,605.000 dikurang 343.828,225. B sama dengan 22.530 dibagi 3.029.380 sama dengan 0,00744. Selanjutnya menghitung A atau intercept. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X bagi N. A sama dengan 1610 dibagi 5 dikurang 0,00744 dikali 18.535 dibagi 5. A sama dengan 322 dikurang 0,00744 dikali 3.707. A sama dengan 322 dikurang 27,6 sama dengan 294,4. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah persamaan regresi biaya pemasaran. Y sama dengan 294,4 ditambah 0,00744 X. Langkah selanjutnya, prediksi biaya pemasaran tahun 2024. Hasil penjualan biaya X tahun 2024 diproyeksikan sebanyak 4.000 unit, maka biaya pemasaran Y dihitung sebagai berikut. Y sama dengan 294,4 ditambah 0,00744 dikali 4.000. Y sama dengan 294,4 ditambah 229,76 sama dengan 324,16. Hasil peramalan biaya pemasaran tahun 2024 diperkirakan sebesar 324,16 juta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.